Inilah yang menjadi sumber utama penghasilan wakaf hingga hasilnya dapat membiayai para jamaah haji asal Aceh. Lihat tuh Habib nih 200 tahun lalu. Gak ada yang meragukan masalah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sekarang ada. Nih kalau mau perang sama Alawiyin. Ya tuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini seperti biasa tiap jam 6 pagi gue harus mengingatkan kalian tentang wajah-wajah yang bocor kemarin. Ya, videonya yang bocor nih, wajah-wajah nih, manusia-manusianya nih, yang ngomongin rapat tentang tarung sama Alawiyin, tentang Mama Pak Alwi. Mereka harus kita viralkan tiap hari itu. Ya buat gue, supaya rakyat makin tahu gitu. Dan kali ini ya, untuk menggandeng mereka ini, artinya untuk mengkonter mereka. Mereka ini termasuk golongan, ya lu tahu sendirilah siapa yang ngomongin perang sama Alawiyin, lu tahu lah, ya kan. Itu termasuk yang mengatakan bahwasanya Habaib itu nggak ada jasanya bagi Indonesia. Oke, kita iyain deh, ya begitu di medsos. Ya, sekarang kita lihat nih, ada satu postingan yang luar biasa nih. Nih dari jamaah haji Aceh. Ya, kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kita melaporkan dari Kota Mekah Al-Mukarramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mewakili jamaah Aceh itu. Ramah tepatnya di kantor wakaf Habib Buga bahwa hari ini kantor wakaf Habib Buga. Ya Habib tuh, Habib Buga, kantor wakaf Habib Buga. Nanti kita akan baca sedikit tentang Habib Buga ini siapa. mulai dibagi-bagikan pembagian uang wakaf yang telah dialokasikan kepada seluruh jamaah haji asal Aceh, mulai daripada kloter 1 sampai kloter 11. Insya Allah hari ini dibagi kepada seluruh kloter 1 yang terdiri dari Kabupaten Pidijaya, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Jadi Habib Buga ini ada wakaf yang sampai hari ini, ya sampai haji musim ini, itu jamaah haji asal Aceh tetap menerima duit hasil wakaf itu. Alhamdulillah, kamu bangsa Aceh sangat bersyukur kepada Habib Buga, keluarga besarnya yang kamu bantu kamu sangat luar biasa dengan adanya wakafnya sangat membantu warga Aceh yang naik haji. Padahal merokok apa Haji? Alhamdulillah 6 juta. 6 juta, lebih kurang besar, sangat besar. Sangat besar, ha? Sangat besar. Lebih kurang 1.500 rial. 1.500 rupiah. Dari Mekah Al-Mukarramah, petugas haji daerah melaporkan. Nah, Terima kasih, alhamdulillah. alhamdulillah. Itu lu lihat Habib Buga namanya yang wakaf nih. Umur wakafnya udah berapa lama?
Itu jamaah haji dari Aceh selalu dapat. Habib Buga ya. Dzurriyah Habib Ubaidillah yang dibilang palsu tuh. Yang bilang orang-orang bilang ini palsu. Usia wakafnya udah berapa lama? Gue dapat tulisan dia. Alhamdulillah gue nyari kisah wakaf Habib Buga Asy. Ya. Ini dari tabungwakaf.com ya. Habib Buga ini beliau nama aslinya beliau Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai sosok Habib Buga Asy. Berasal dari Makkah, kemudian datang ke Aceh pada tahun 1760 saat masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Ia menetap di Aceh dan menjadi orang kepercayaan Sultan Aceh pada masa itu. Sultan Aceh, kepercayaan Sultan Aceh, bangun wakaf, bukan kepercayaan Belanda. Ini udah ada. Ini di Aceh nih. Nah, orang-orang bilang Belanda gigi lu. Buga adalah julukan khusus yang disematkan kepada para tokoh agama di Aceh. Selain itu, sebutan Buga diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten Biren, Aceh. Saat tinggal di Aceh, Habib Buga Asy menjadi inisiator penggalangan dana dari masyarakat Aceh. Setelah dana terkumpul dengan sistem transparan, Habib Buga Asy kembali ke tanah kelahirannya di Mekah pada 1809 untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Pembelian tanah wakaf menggunakan dana umat dan tambahan dari kantong pribadinya. Wah, itu orang dulu tuh. Tuh Habib tuh. Tuh Habib yang lu bilang Belanda tuh. Orang sekarang pakai dana transparan, ada KPK masih aja korupsi. Kalau uangnya berkah, uangnya uang halal berkah gitu, dibawa sama orang yang ngerti agama. Berkah, wakafnya diterasakan sampai sekarang loh. Nih, kita baca lagi ya. Dan itu dari kantong pribadi beliau juga ada. Tahun 1760 guys. Setelah beli tanah, ia membangun rumah singgah untuk masyarakat Aceh yang menunaikan haji. Tanah wakaf dan rumah diberi nama Baitul Asy, yang artinya rumah Aceh. Oh, Asy itu Aceh. Asy. Oh iya. Sebagai pembuktian dedikasi Habib Buga Asy untuk umat Islam, ia berikrar wakaf di depan Hakim Mahkamah Syariah Makkah seperti dikutip dari situs acehprof.go.id berikut ini. Rumah tersebut, Baitul Asy, dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makkah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar santri atau mahasiswa Jawi. Habib tuh berjasa tuh. Beliau berikrar di sana menyebut Jawi. Jawi adalah istilah untuk menyebut pelajar atau mahasiswa yang datang dari Asia Tenggara untuk menuntut ilmu di Mekah. Jadi Asia Tenggara ini diidentikan dengan Jawa. Luar biasa. Ini lu bilang, ini orang-orang yang di sini nih, mukanya lu apalin tuh. Ini yang bilang Habib ini antek Belanda katanya nih. Ya, termasuk yang bilang lu ya. Apakah begitu? Lu? Kisah dedikasi Habib Buga Asy masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Di masa lalu ia menyampaikan ikrar wakaf secara detail bahwa jika Baitul Asy tidak dapat digunakan lagi sebagai rumah singgah untuk penduduk Aceh, maka rumah wakaf dan manfaatnya boleh digunakan untuk para mahasiswa asli Mekah. Jika tidak ada mahasiswa asli Mekah yang menggunakan fasilitas wakaf, maka manfaatnya boleh dipakai untuk membiayai keperluan Masjidil Haram. Jadi wakaf rumah singgah memiliki manfaat beragam dan abadi. Dan alhamdulillah sampai tadi video itu ada, ya, masyarakat Aceh masih ada yang berangkat haji. Wakaf berusia 200 tahun, masih kokoh dan bermanfaat abadi. Sejak 200 tahun, rumah singgah tersebut berdiri kokoh hingga sekarang. Selain berfungsi sebagai tempat singgah dan penginapan, Baitul Asy digunakan oleh masyarakat Aceh dan para santri asal Asia Tenggara yang tinggal di Aceh untuk belajar dan bekerja. Ya, jadi ini pernah juga terkena dampak perluasan lintasan tawaf. Pada era kepemimpinan pemerintahan Arab Saudi yaitu Raja Malik Saud bin Abdul Aziz, Baitul Asy terkena dampak perluasan lintasan tawaf
di sekitar Masjidil Haram. Karena kejadian tersebut, maka pemerintahan Arab Saudi memberikan kompensasi berupa uang tunai. Kompensasi digunakan untuk membeli 2 bidang lahan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Selain rumah singgah, Baitul Asy dikembangkan menjadi sarana untuk mendongkrak bisnis berkelanjutan. Maka dari itu, pengusaha membangun Hotel Elaf Al-Masyair dan Hotel Wakaf Habib Buga Asy di kawasan Aziziyah dengan sistem bagi hasil. Inilah yang menjadi sumber utama penghasilan wakaf hingga hasilnya dapat membiayai para jamaah haji asal Aceh. Lu lihat tuh, Habib nih 200 tahun lalu nggak ada yang meragukan masalah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sekarang ada. Nih kalau mau perang sama Alawiyin. Aduh. Hasil keuntungan wakaf dapat membiayai para jamaah haji asal Aceh setiap tahun. Selasa 23 Juni, jamaah asal embarkasi Aceh BTJ menerima uang tunai sebesar 1.500 real atau secara 6 juta di Hotel Sokrea, Raudhah, Makkah saat haji 2022. Dana tersebut merupakan hasil wakaf yang dikelola Baitul Asy. Sebanyak 2022 jamaah asal Aceh mendapatkan dana tunai tersebut yang diberikan langsung oleh Nazir Syekh Abdul Latif Baltu. Nazir adalah sebutan untuk penyalur nazar wakaf. 2022 kali 1.500 real. Berapa tuh? Pemerintah kita malah ngurangin ya. Naikin ongkos haji ya. Tuh, Habib. Wakaf tersebut diserahkan langsung oleh pengurus wakaf dan diterima oleh para jamaah haji asal Aceh tanpa diwakili orang lain. Penyaluran uang tunai dilakukan saat jamaah haji tiba di penginapan masing-masing setelah 2 hari berada di Mekah. Sahabat, berwakaf tidak akan menyebabkan Anda kesusahan, tapi justru kebahagiaan karena membantu orang lain. Dan itu sudah guys. Artinya ya berita ini buat kalian yang belum tahu aja. Nih golongan ini nih. Mau perang sama Alawiyin lah, mau apa? Habib dibilang antek Belanda lah. Nih, fakta. Orang Aceh ngerasain sampai sekarang. Sampai sekarang orang Aceh masih ngerasain. Bahwasannya wakafnya Habib Buga ini, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, itu masih bisa sangat membantu warga Aceh yang berangkat haji. Mudah-mudahan ya Rabb kita kirim Fatihah buat Habib Abdurrahman. Fatihah hadrati jamu sadatina Ali Ba'alawi Zakarin Wa'udha. Khususan minhum Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Al-Mulaqabah Habib Buga Asy. An Allah yadi darajatin fil jannah kasiru masubatihim wa dhaif hasanatihim wa fadhna bijahim wa yanfa'una bihim wa yaj'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum min nafati fid darin fi dari dunya daril akhirah wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim ويشرنا في زمرة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan konten gua kali ini ya bisa membuka mata kalian yang hatinya masih bersih. Udahlah, stop lah fitnah-fitnah keji gitu, saling bermusuhan. Stop, sudah stop. Nggak perlu sebetulnya begini nih. Ya, yang kayak begini nggak perlu. Kayak lagi apa aja. Kita nggak mau bangga-banggaan sebenarnya. Cuman ini harus gue tampilkan. Soalnya udah ada fitnahnya yang katanya antek Belanda apa no? 1760 no. Habib Buga Asy itu datang. Indonesia belum berdiri negaranya. Belum berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum ada. Habib Buga Asy sudah berjasa buat Indonesia. Khususnya buat bangsa Aceh. Ayo. Ngomong tuh jangan pakai kebencian apa nih. Hafalin muka-mukanya nih. Hafalin muka-mukanya yang begini nih. Jangan nyebarkan fitnah kebencian. Udahlah. Dia dan golongannya nih. Awas lu. Mudah-mudahan lu bertobat lu ya. Dah. Itu aja dari gue ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang. No, lihat. Ini baru satu nih. Nanti banyak lagi nih. Nih harus gue putar tiap hari yang ini supaya orang-orang tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.